tentang mekanisme yang terjadi pada genetika molekuler. Selamat menyaksikan. Materi genetik merupakan informasi yang dimiliki di dalam sel makhluk hidup yang mampu diturunkan untuk keturunan mereka. Nah, materi genetik ini terdiri dari DNA yang berpital dari protein histon dan tersusun menjadi satu deret secara linear serta beraturan dalam lokus-lokus yang ada di dalam kromosom. Setiap kromosom memiliki ratusan lokus sehingga di dalam sel terdapat adanya ribuan gen. Nah, hal tersebutlah yang membuat individu atau manusia memiliki banyak sifat. Nah, dalam komponen penyusun gen, ini ada 3 komponen, yaitu ada sistron, rekon, dan muton. Nah, setelah kita mengetahui apa itu materi genetik melalui penjelasan yang tadi, nah sekarang kita harus mengetahui tentang ekspresi gen. Apa itu ekspresi gen? Ekspresi gen ini merupakan proses di mana semua kode informasi yang ada di dalam gen diubah menjadi protein-protein yang mampu beroperasi di dalam sel. Oke, jadi ekspresi gen ini memiliki 2 tahap, yaitu ada tahap transkripsi dan tahap translasi. Dan ini kita harus kenalan dulu protein itu apa. Nah, sejatinya protein ini merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, jadi kita harus kenal dulu apa itu DNA. DNA ini adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya itu disebut dengan nukleotida. Ingat, nukleotida. Nah, jadi setiap nukleotida di DNA ini terdiri atas basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Nah, jadi basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan kelompok pirimidin, di mana kalau misalnya basa purin itu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin itu terdiri dari sitosin dan timin. Nah, jadi urutan 3 macam basa nitrogen itu disebut kodon, di mana kodon ini merupakan materi penyusun asam amino. Nah, sekarang apakah kalian tahu kalau misalnya protein itu ternyata dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses yang namanya sintesis protein. Nah, apa itu sintesis protein? Jadi sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Dimana tadi kan kita sudah tahu DNA itu apa. Sekarang RNA ini adalah materi genetik yang basa nitrogennya itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, secara sederhana, sintesis protein ini terdiri dari 2 tahap, yaitu ada tahap yang pertama, tahap transkripsi, dan tahap yang kedua itu ada tahap translasi. Nah, mari kita simak penjelasan lengkap mengenai transkripsi terlebih dahulu. Nah, jadi tahap pertama dalam sintesis protein ini adalah transkripsi. Ya, dilihat dari namanya transkrip, yaitu dapat diketahui bahwa proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Nah, kenapa harus disalin? Biar apa? Nah, jadi seperti ini. DNA itu terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein itu tadi berlangsung di ribosom yang terletak di sitoplasma. Nah, jadi jaraknya itu jauh, sehingga DNA itu tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom. Sehingga DNA itu membutuhkan fasilitator, yaitu RNA. Jadi RNA ini ibaratnya kembaran dari DNA. Kalau misalnya DNA nggak bisa datang ke ribosom, ya dia membuat cetakan yang berbentuk RNA untuk menyuruhnya pergi ke ribosom. Nah, jadi dalam proses transkripsi ini terdapat promotor dan terminator, di mana di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 bagian dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Nah, jadi pada transkripsi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Nah, yang pertama ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan dengan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Nah, apa itu mRNA? Jadi mRNA ini adalah messenger RNA atau ya RNA pembawa pesan. Nah, pada proses ini dinamakan dengan elongasi.
Nah, yang terakhir ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai ke terminator, maka proses transkripsi selesai. Nah, gimana? Apakah kalian sudah dapat gambaran mengenai transkripsi? Nah, jadi setelah transkripsi masih ada satu tahapan lagi dalam sintesis protein, yaitu translasi. Nah, apa itu translasi dan bagaimana tahapannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi translasi ini ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau pembawa pesan ini bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Kira-kira kode apa ya yang dititipkan DNA ke mRNA? Nah, jadi mRNA ini membawa kumpulan dari kodon-kodon DNA. Oke, setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Nah, jadi kita harus tahu dulu translasi itu apa. Jadi translasi ini merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Oke, jadi pada tahap translasi ini juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga juga ada terminasi. Nah, jadi tahapan pertama translasi. Pada tahapan ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Nah, jadi kodon start ini adalah AUG. Nah, jadi setelah tahapan inisiasi ini selesai, lanjutlah ke tahapan elongasi, di mana pada tahapan ini, kodon yang dibawa oleh mRNA ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, kemudian setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Nah, di mana gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Nah, setelah membentuk rantai polipeptida, maka proses elongasi ini akan selesai. Lanjut ke proses terminasi. Nah, jadi proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Nah, apa-apa saja kodon stop? Jadi kodon stop itu contohnya ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan mengenai bagaimana sintesis protein? Jadi secara singkat, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Berarti ingat aja kalau misalnya tahap transkripsi berarti DNA mencetak RNA untuk menuju ke ribosom. Kemudian kalau tahap inisiasi berarti dari RNA menjadi protein atau rantai polipeptida atau asam amino. Nah, jadi setelah mempelajari sintesis protein, kita dapat tahu bagaimana proses perubahan gen dari DNA sampai menjadi protein. Nah, jadi kebutuhan protein dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh kualitas protein yang ada di makanan. Untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut, kalian dianjurkan untuk mengkonsumsi protein hewani seperti daging, telur, susu. Mungkin selama ini kalian udah makan banyak, tapi belum tentu makanan yang kalian konsumsi itu mengandung protein yang digunakan untuk sintesis protein. Jadi jika kalian mudah lesu, gelisah, atau galau, itu mungkin proses yang protein yang ada di tubuh kalian itu lagi terganggu. Sekarang kita akan membahas mengenai konsep genetika yang mulai berkembang. Hingga kini banyak penelitian yang mempelajari bagaimana sih sifat itu dapat diturunkan melalui gen. Nah, jadi itu dipelajari secara luas. Oke, jika kita berbicara mengenai materi genetik dan ruang lingkupnya, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama mengenai struktur genetik yang meliputi berbagai hal seperti gen, DNA, RNA, kromosom, dan plasmid. Nah, kemudian reproduksi pada genetik yang membahas mengenai reproduksi sel, replikasi DNA, dan lain sebagainya. Kemudian, kerja materi genetik yang membahas mengenai ruang lingkup pada materi genetik, kode genetik, transkripsi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian materi genetik ini juga membahas mengenai perubahan genetik yang meliputi berbagai hal seperti rekombinasi dan mutasi. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai kromosom. Oke, jadi sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kromosom dan letaknya itu di mana. Karena jika kita membahas mengenai materi genetik dalam biologi, ini pasti banyak banget sebutan kromosom yang ada di dalam materi ini. Oke, jadi kromosom ini merupakan benda-benda yang berbentuk halus dan seperti benang yang mampu menyerap warna serta berfungsi sebagai pembawa dari sifat keturunan. Oke, bisa dilihat di gambar ya. Kalau misalnya kromosom itu terletak di sel, itu tepatnya di dalam nukleus atau di dalam inti sel.
di mana di dalam kromosom ini terdapat histon yang berisikan DNA atau materi genetik yang membawa sifat keturunan. Nah, jadi sudah jelas kalau misalnya kromosom ini berfungsi untuk menyimpan informasi genetik yang kemudian akan diturunkan dari orang tua kepada anaknya, sehingga membentuk sifat dan ciri khas tertentu. Nah, jadi kromosom ini terdiri dari 46 buah, di mana terdapat 2 buah kromosom kelamin, yaitu XX dan XY, di mana XX ini adalah kelamin wanita dan XY ini untuk pria. Nah, jadi kromosom itu berpasang-pasangan, artinya kalau misalnya ada 46 buah berarti ada 23 pasang kromosom. Dan kromosom yang nomor 23 itu adalah kromosom kelamin. Oke, jadi untuk mengetahui lebih lengkap lagi mengenai bagian-bagian kromosom, silakan disimak mengenai struktur yang harus kamu ketahui yang terdapat pada kromosom. Yang pertama itu terdapat sentromer, di mana sentromer ini merupakan pusat dari kromosom yang berbentuk bulat. Nah, pada bagian sentromer ini terdapat kinetokor, di mana kinetokor ini berperan sebagai tempat perlekatan benang-benang spindel pada sentromer untuk mengarahkan pembelahan sel. Nah, pada bagian ini benang spindel akan melekat pada kedua kutub yang berbeda atau berlawanan. Next, selanjutnya adalah kromatid. Nah, kromatid ini adalah satu dari 2 lengan yang merupakan hasil dari replikasi kromosom. Nah, dalam lengan kromosom terdapat kromonema yang merupakan pita dengan bentuk spiral. Nah, jadi dari bentuk itu, kromonema ini akan terlihat penebalan berbentuk manik-manik yang biasa disebut juga dengan kromomer. Nah, biasanya untuk mengamati kromonema ini susah banget, tapi akan terlihat jelas jika ada kromosom yang telah menunaikan replikasi. Nah, selanjutnya ada telomer, di mana telomer ini adalah sebutan lain yang digunakan untuk membuktikan bagian ujung jari pada kromosom. Di mana telomer ini memiliki fungsi menjaga agar DNA tetap pada bagian ujung dan tak terurai serta mencegah adanya pertemuan antara satu lengan dengan lengan kromosom yang lainnya. Nah, selain itu, fungsi dari telomer ini adalah agar kromosom dapat terlindungi dari ancaman yang bisa saja terdapat dari luar lingkungan. Nah, selanjutnya ada kromomer. Kromomer ini merupakan struktur yang berbentuk seperti manik-manik, di mana kromomer ini sendiri adalah akumulasi yang berasal dari materi kromatin. Nah, jadi kromomer ini dapat terlihat dengan jelas di kromosom politen dan saat interfase. Oke, selanjutnya ada satelit. Jadi satelit ini adalah bagian dari kromosom yang memiliki bentuk bulatan dan berada pada ujung lengan kromatid. Nah, satelit ini sendiri dapat terbentuk karena adanya kontriksi sekunder yang ada pada daerah tersebut. Nah, itulah penjelasan tentang kromosom. Selanjutnya kita masuk ke DNA. Nah, jadi materi genetik DNA ini merupakan suatu asam nukleat yang merupakan bagian dari penyusun gen di dalam inti sel. Nah, DNA dapat menyimpan segala informasi biologi yang ada pada makhluk hidup serta beberapa virus lainnya. Oke, jadi ada 2 macam basa yang menyusun penyusun dari DNA, yaitu ada basa purin dan basa pirimidin. Di mana 2 rantai penyusun ini saling berkaitan pada bagian basa yang disebut dengan basa nitrogen. Oke, nah sebagai bagian dari materi genetik ada beberapa fungsi dari DNA yang sangat berguna. Di mana yang pertama, DNA ini sebagai pembawa informasi. Informasi apa? Nah, jadi DNA pada dasarnya merupakan materi yang sangat penting untuk mendapatkan informasi. Hal ini biasa kamu dapatkan jika kamu melakukan penelitian lebih lanjut ya. Nah, jadi penggunaan DNA sebagai informasi penting ini bisa berguna untuk membantu mengidentifikasi kasus kematian misalnya atau kasus pertukaran anak. Nah, ini bisa diidentifikasi melalui DNA. Atau kasus pembunuhan yang tidak diketahui identitasnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan begitu penegak hukum bisa melakukan banyak informasi atau bisa mencari informasi untuk mengetahui siapa pelaku dari korban melalui DNA. Nah, yang kedua berperan dalam duplikasi diri. Nah, jadi DNA dalam materi genetik ini juga memiliki peran yang cukup penting sebagai publikasi diri atau pewarisan sifat. Hal ini bisa sangat terlihat apabila kamu memiliki sifat yang sama dengan orang tua kamu, dengan ayah atau dengan ibu atau dengan nenek kamu, itu karena diturunkan melalui DNA. Nah, selanjutnya sebagai ekspresi informasi genetik.
Nah, jadi DNA ini memiliki banyak fungsi yang sangat berguna, salah satunya berfungsi untuk mengontrol perilaku dan pengembangan dari suatu organisme. Hal ini bisa saja dibuat oleh manusia dengan mempelajari berbagai molekul kompleks yang ada di dalam DNA tersebut. Oke, terus fungsi yang selanjutnya adalah untuk forensik ilmuwan. Nah, jadi salah satu fungsi DNA yang berguna adalah sebagai forensik di ilmuwan forensik. Nah, jadi mereka menggunakan DNA ini pada darah, kemudian pada spreman, pada air liur, kemudian pada kulit hingga rambut yang tersisa pada tempat kejahatan untuk mengidentifikasi tersangka. Misalnya ada kasus-kasus pembunuhan, nah seperti itu. Oke, selanjutnya RNA. Nah, jadi RNA yang ada pada materi genetik ini merupakan makromolekul polinukleotida yang merupakan rantai tunggal atau gandai tidak berpilin. Beda sama DNA. Nah, jadi rantai RNA ini terlihat pendek karena terbentuk melalui transkripsi dari fragmen-fragmen DNA. Nah, RNA ini cukup banyak ditemukan di sitoplasma dan ribosom ya. Nah, jadi keberadaan RNA di dalam sel ini tidak seperti DNA karena mudah terurai dan harus terbentuk kembali. Oke, selanjutnya macam-macam RNA. Nah, materi genetik dijumpai dalam RNA ternyata memiliki peran pembawa sifat. Nah, jadi RNA sendiri terbagi menjadi berbagai macam, yaitu ada mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, yang pertama ada mRNA. mRNA ini merupakan rantai tunggal yang cukup panjang terbentuk dari DNA melalui proses sintesis protein, yaitu proses transkripsi di dalam inti sel. Nah, kalian bisa lihat pada video sebelumnya mengenai sintesis protein. Nah, jadi basa-basa nitrogen yang ada sepanjang rantai mRNA ini adalah kode genetik yang disebut dengan kodon. Nah, mRNA ini memiliki fungsi sebagai pembawa genetik atau kodon yang berasal dari inti sel menuju ke sitoplasma. Nah, kemudian ada tRNA. tRNA ini merupakan rantai tunggal yang pendek yang terbentuk dari materi genetik pada DNA yang ada di dalam inti sel dan kemudian diangkut menuju sitoplasma. Nah, apa fungsi dari tRNA ini? Jadi tRNA ini sendiri memiliki fungsi sebagai penerjemahan kodon. Yang caranya yaitu membawa asam-asam amino yang dibawa dari sitoplasma menuju ribosom dan melekat pada asam-asam amino sesuai dengan urutan dari kodon pada mRNA tadi. Kalau ingin jelas silakan lihat video yang sebelumnya saya upload yaitu tentang sintesis protein. Nah, jadi materi genetik dalam pewarasan sifat yang ada pada tRNA ini memiliki dua ujung pelekatan cukup penting, yaitu ujung yang digunakan untuk pelekatan kodon dan ujung yang satu lagi untuk pelekatan asam amino. Oke, yang terakhir ada rRNA. rRNA ini yang ada pada ribosom yang dibentuk oleh DNA yang ada di dalam inti sel. Nah, jadi rRNA ini memiliki fungsi sebagai mesin perakit polipeptida yang ada pada sintesis protein yang kemudian bergerak dari satu arah ke sepanjang rantai mRNA. Nah, jadi RNA ini tersusun dari berbagai banyak ribonukleotida yang terdiri dari 3 komponen yaitu gula ribosa, basa nitrogen, serta fosfat. Oke, sudah mengerti sampai di sini mengenai DNA dan RNA? Kalau sudah mengerti, kita masuk ke perbedaan antara DNA dan RNA. Apa sih bedanya? Oke, yang pertama dari lokasi. Sebagian besar DNA terletak di dalam inti sel, di dalam nukleus. Nah, jadi di dalam inti sel tersebut, DNA disusun menjadi struktur padat yang disebut dengan kromosom. Paham? Nah, sedangkan RNA di dalam sel bisa ditemukan pada lokasi yang berbeda, tergantung pada jenisnya. Nah, jadi rantai genetik ini bisa berada di nukleus, bisa juga berada di sitoplasma, atau bisa juga berada di ribosom. Nah, kemudian perbedaan dari strukturnya. Jadi, struktur dari DNA adalah heliks ganda, yakni 2 buah molekul beruntai yang terdiri dari rantai panjang nukleotida. Sebaliknya, kalau struktur RNA ini umumnya berbentuk heliks tunggal, yang terdiri dari rantai nukleotida yang lebih pendek. Nah, selanjutnya dari komposisi gula, DNA mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung gula ribosa. Nah, satu-satunya perbedaan DNA dan RNA ini adalah terletak pada gugusnya. Nah, jadi ribosa memiliki satu gugus yaitu ohamin yang lebih banyak daripada deoksiribosa. Ini membuat RNA ini lebih tidak stabil dalam basa, sebab ribosa lebih reaktif dibanding dengan deoksiribosa.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi genetik, yaitu ada kromosom, DNA, dan RNA. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.